Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana liburannya? Alhamdulillah ya. Kita udah melewati satu tahun lebih. Liburannya lama ya, hampir 2 minggu. Gimana kabar keluarga di rumah, sehat? Sehat ya. Ayah, ibu sehat? Keluarga lainnya sehat? Sehat ya. Bang Lutfi, sebelum kita mulai kita berdoa. Silakan. Saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum Bapak mulai pembelajaran di kegiatan kali ini, silakan dipersilakan dulu beserta alat tulisnya, ya. Ini Bapak udah memperoleh dari bagian absensi. Melisa, ya ada. Naswa, ya ada. Raditya, Rifki, nggak ada. Tapi ada 5 orang yang tidak. Akan Bapak bilang pagi untuk waktu fokusnya ini tepuk 1 kali. Kalau misalkan bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau malam berarti tidak usah tepuk. Paham ya? Pagi, sekali lagi. Pagi, siang, malam, malam. Ya, tepuk tangan. Nah ya, sebentar saja ya, nggak usah lama-lama, penting nanti fokus kita ya semuanya. Nah, untuk materi kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu kita akan mempelajari materi tentang teorema Pythagoras. Ya. Di materi kali ini, di sini ada kompetensi dasar ya. Tadi 3.6 yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dari Pythagoras. Materi 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan Pythagoras. Tujuan pembelajaran kali ini ya diharapkan nanti kalian bisa ya menemukan kembali konsep teorema Pythagoras dengan bantuan aplikasi berbeda, membuat video sederhana media edukasi bagaimana mereka bisa kembali konsep teorema Pythagoras dengan bantuan aplikasi berbeda, aplikasi OBS atau aplikasi software dan editing video yang baik. Dan akhir kalian mampu menyajikan hasil proyek video sederhana untuk meditasi yang berkaitan dengan konsep teorema Pythagoras dengan baik. Sebelum Bapak mulai, ini ada materi fasya yang kami sekalian kami nih. Ini sedikit pertanyaannya, siapa yang mau jawab? Yang pertama, sebutkan macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Ada berapa? Ada 3, apa aja? Siku berdasarkan sudut. Jadi kalau itu ada sudut lancip, tumpul dan siku ya. Nah, yang kedua, pada segitiga siku terdapat sisi miring dan 2 sisi yang tidak lurus. Apa istilah sisi miring pada segitiga siku? Hipotensa, ya bagus. Nah, coba Bapak mau nanya satu formula, berapa hasil dari 4,2? 16. Oke, bagus. Nah, jadi di hal pertama ini Bapak akan sedikit memberikan yaitu tentang manfaat saudara dan teori Pythagoras. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman internet. Pada video kali ini kita akan bahas dari mana asal teori Pythagoras dan apakah benar yang menemui Pythagoras. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu teori Pythagoras? Kita bahas secara definisi. Teori Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi-sisi miringnya. Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Jadi pertanyaan besar, kenapa bisa ada kuadrat dan dari mana hasilnya? Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, dari materi video di atas kita tahu bahwa teorema Pythagoras menyatakan kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Nah, pada tahap ini kita akan belajar bagaimana membuktikan dan menemukan rumus teorema Pythagoras dengan menggunakan bantuan aplikasi apa? GeoGebra. Oke. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kalian menemukan kembali dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras? Ya, pernahkah kalian mencoba membuat video edukasi berkaitan konsep teorema Pythagoras? Sudah pernah, Bun? Belum, ya. Nah, Bapak kasih gambaran dulu. Hari ini kita belajarnya akan membuat project, yaitu projectnya tentang membuat video edukasi sederhana ya, yang berkaitan dengan konsep teorema Pythagoras. Nah, untuk langkah-langkah dan video tutorialnya Bapak sertakan ada di ELKPD. ELKPD itu ya, nanti sasaran kita akan membuat bangun seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan ELKPD-nya silahkan kalian masuk ke link yang ada di sini ya. Perhatikan, ada bidang koordinat ya. Target yang kelompok 1 kalian buat proyeknya di kuadran 1, kelompok 2 buat di kuadran 2, kelompok 3 segitiganya menghadap di kuadran 3, dan kelompok 4 buat kuadrannya di pembuktiannya di kuadran 4. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, silakan membentuk kelompok ya. Ya, gimana? Apa? Ukurannya? Ya, ukurannya bebas ya. Bebas, terserah kalian ya. Yang penting nanti pembuktiannya bisa tercapai. Silakan buka LKPD-nya di alamat link di bawah ini ya. Nah, jadi nanti ada dua LKPD, satu LKPD untuk yang enggak, satu LKPD untuk yang project ya. Tapi sebelum Bapak bagikan LKPD dan projectnya, dibuka dulu di sini alamat linknya. Bapak kasih waktu 40 menit untuk menyelesaikan proyeknya ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Percobaan tersebut ini telah mengidentifikasikan hasil temuan apa yang kami dapatkan dan jawabannya adalah C. Karena luas daerah persegi warna ungu, biru, merah, hijau, dan kuning sama dengan luas daerah persegi warna ungu, biru, merah, dan hijau ditambah luas daerah persegi warna kuning. Oke, lanjut. Langsung saja Pak ya. Oke, langsung saja. Hasil akhirnya. Nah, Jadi dari hasil akhir persegi dari luas dari persegi 100 persegi luas baik, terima kasih kasih tepuk tangan dulu buat kelompok yang ya, terima kasih. Videonya sudah bagus ya. Nanti mungkin untuk kedepannya kita bisa perbaiki lagi. Mau coba tanya nih buat semuanya, kelompok tadi yang belum 4 ya. Coba Gripan kan udah selesai ya, cuma baru sempat dikirim. Kira-kira apa Pran ini kelebihan sama kekurangannya dalam pembuatan video ini? Kelebihannya mudah nggak dalam pengerjaannya kalau misalkan kita tahu? Mudah ya. Untuk kekurangannya apa? Sensornya ya, lama-lama di terus manfaatnya sendiri kelompok belakang itu kelompok 2 manfaatnya apa nih kita membuat video ini untuk apa ya silakan ya oke bagus kira-kira nama kreativitas nggak tertantang nggak kalian buat bikin video lagi nanti ya ya apa ya soalnya nanti kalau blog apa pertemuan ke depan kalau misalkan kalian dari SMK nih ada tugas dari guru kalian bisa membuat video kalian harus sudah tahu ada manfaatnya nah sekarang ya refleksi kita di akhir pembelajaran ini ya tadi kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras ya. Kesimpulannya apa sih tadi kesimpulannya apa ada yang mau menyebutkan teorema Pythagoras itu konsepnya seperti apa? Lutfi, sisi miring kuadrat yang tadi apa? Masih ingat? Sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat kedua sisi sikunya ya. Kalian senang nggak menggunakan aplikasi GeoGebra? Senang ya. Kita nanti ada pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan kita bisa perbaiki lagi ya. Secara umum Bapak mengapresiasi hasilnya sudah cukup bagus meskipun kita masih pembuatan proyeknya masih sederhana, tapi Bapak sudah bisa melihat dari cara kalian mengerjakan terus menganalisis. Untuk sisi audio ya, nanti kita coba pelajari lagi. Ada beberapa yang kurang maksimal. Nah, untuk yang berikutnya ini ada tugas individu sebelum Bapak tutup. Silakan persiapkan handphonenya, masuk dulu ya. Ini ada soal kuisis. Oke, kita berikan satu indah yang bisa pegangannya mengamalkan ya. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk materi pembelajaran di pertemuan berikutnya ya, nanti silakan kita ini apa hasil video ini buat evaluasi buat kita semuanya ya. Kurangnya apa, misalkan tadi ada kendala apa, nanti bisa dipelajari di rumah ya. Untuk pembelajaran minggu berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan konsep teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini tadi kita masih pada taraf pembuktian konsep teorema Pythagoras. Sebelum ditutup, silakan Budi untuk menutup doa dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dia berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.